kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Parlina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Unit kerja saya di SDN 2 Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tengah, Kabupaten Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ardianti. Saya salah satu guru di SD 2 Negara Aji Baru. Baik. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Lina. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Yuli, mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Yuli sebentar ya. Hari ini saya mau mengajak Bu Yuli dalam kegiatan praobservasi, yang mana percakapan yang akan kita laksanakan kali ini yaitu adalah saya akan mengamati proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang akan Bu Yuli laksanakan di kelas. Kemudian saya akan mengamati pembelajaran tersebut, dan tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah bagaimana saya melihat proses pembelajarannya Bu Yuli untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bu Yuli lalui dilaksanakan di kelas. Kemudian kenapa kita melaksanakan praobservasi ini, yaitu sebagai langkah awal dalam persiapan pembelajaran yang Bu Yuli akan laksanakan di kelas. Seperti itu Bu Yuli ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Yuli, yaitu yang pertama pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ya Bu Yuli ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Yuli capai dalam pembelajaran Bu Yuli nanti? Tujuan pembelajaran nantinya yaitu peserta didik itu mampu memeriksa poster dan membuat penilaian. Lalu peserta didik menentukan kebenaran informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Oke, baik. Jadi berarti ada dua tujuan ya Bu ya. Ya. Di sini yang pertama adalah peserta didik mampu memeriksa poster dan membuat penilaian, dan yang kedua adalah peserta didik menentukan kebenaran informasi dari teks eksplanasi tersebut. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Yuli ya, di sini dalam pembelajaran itu ada area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yuli itu apa Bu? Area pengembangan yang hendak dicapai itu menghubungkan konsep lingkungan dari poster dengan kehidupan kita sehari-hari Bu Lina, mengaitkan pengetahuan dari teks eksplanasi ilmiah dengan fenomena alam yang sekarang ini. Oh, baik. Berarti itu menghubungkan konsep lingkungan dari poster dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Berarti di situ nanti ada kegiatannya melihat poster ya Bu Yuli ya. Ya, melihat poster. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya Bu Yuli, strategi dalam pembelajaran. Strategi apa yang Bu Yuli persiapkan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang saya persiapkan yaitu yang pertama menyiapkan bacaan atau materi dari buku paket ya Bu Lina, media cetak dan media video. Lalu yaitu membaca materi pembelajaran tersebut, menyiapkan lembar kerja peserta didik, yang terakhir yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Itu adalah strategi yang dipersiapkan ya Ya. Bu ya. Itu menggunakan media buku paket, media cetak dan media video. Itu sebelum pembelajaran berarti Bu Yuli sudah siapkan semua itu? Ya, insya Allah. Oke, baik Bu Yuli. Kira-kira untuk pelaksanaan itu waktunya kapan Bu? Untuk tentang tema, jeda, untuk iklim ini Bu Yuli? Insya Allah kalau kita akan lakukan di minggu ini Bu Lina, dengan materi yaitu tentang iklim, ada teks eksplanasi ini. Kemudian untuk pastinya
jam keberapa ini Bu Yuli pembelajaran ini akan dilaksanakan? Jam pertama hari Selasa. Jam pertama Selasa. Baik, berarti untuk tema jeda untuk iklim ini akan dilaksanakan pada minggu kedua ya, minggu kedua bulan ini. Jam pelajarannya yaitu jam pertama pada hari Selasa. Jadi baik Bu Yuli, kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian yaitu sebagai langkah awal dari persiapan proses pembelajaran yang kita akan laksanakan. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini itu adalah percakapan pra observasi Bu Yuli. Kemudian saya ingin menanyakan juga, kira-kira apa sih yang Bu Yuli dapatkan dari percakapan pra observasi? Baik Bu Lina, setelah melaksanakan pra observasi ini tentunya ini akan terus terang itu menjadi pengalaman saya pribadi. Pertama, selain disupervisi oleh kepala sekolah, kegiatan ini dengan adanya pra observasi ini persiapan saya lebih matang ya. Dari persiapan biasanya dari tujuan pembelajaran, media, area pembelajaran itu sudah terbayang nantinya tuh proses melaksanakan pembelajaran itu kayak apa. Yuli, terima kasih untuk percakapan kali ini. Berarti kita ketemu lagi nanti pada saat pelaksanaan observasi dan pelaksanaan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli untuk waktunya. Saya Indi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti para ibu pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Parlina, CGP Angkatan 11. Unit kerja saya di SDN 2 Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Fadil Munir. Assalamualaikum Pak. Kemudian saya ditemani juga oleh teman sejawat saya yaitu Bu Yuli Ardianti. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana pengajar praktik Bapak Munir nanti akan menjadi observer. Kami mungkin sebelum dilaksanakannya percakapan ini Bapak, saya akan mempersilahkan kepada Bapak pengajar praktik dan teman sejawat untuk memperkenalkan dulu. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Lina, selaku CGP Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Fadil Munir. Saya pengajar praktik yang mendampingi Bu Lina alhamdulillah. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan pasca ya Bu ya. Iya. Pasca observasi. Itu saja. Terima kasih. Kembali ke Bu. Terima kasih Pak Munir. Kemudian silakan Bu Yuli. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuli Ardianti. Saya selaku guru SD di SD Negara Aji Baru. Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Munir dan Ibu Yuli atas waktunya hari ini. Bu Yuli, seperti yang saya sampaikan pada pra observasi bahwa kita akan melaksanakan pasca observasi ya, yang tujuannya itu di mana kegiatan ini itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Yuli laksanakan ya. Pada kemarin Selasa itu kemudian seperti apa pembelajaran yang sudah berlangsung, apakah sudah ada yang tampak baik, apakah ada yang harus diperbaiki dan hal lainnya. Kemudian nanti saya izin juga pada Bu Yuli karena ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bu Yuli. Mohon untuk waktunya mungkin gitu aja ya Bu ya. Ya, silakan Bu Lina.
Baik, terima kasih Bu. Mari kita lanjut ya Bu kepada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Yuli terkait perjalanan observasi kemarin yang sudah Ibu laksanakan? Alhamdulillah baik Bu Dina. Perasaan saya ketika pelaksanaan observasi itu agak campur aduk ya Bu. Kalau minuman itu agak ada asap-asapnya, manis-manisnya gitu. Kalau saya di observasi itu pasti ada tegangnya Bu ya. Terus karena biasa saya mengajar itu kan hanya ada saya dan murid ya. Terus kemudian ketika disupervisi oleh kepala sekolah dengan Bu Dina, juga ditunggu hingga full dari awal sampai akhir. Sekilas sampai akhir hanya sekilas saja untuk dokumentasi. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang karena kemarin itu diobservasi menjadi salah satu yang diobservasi Bu. Karena dari situ saya bisa melihat kekurangan saya dalam mengajar. Ketika saya mengajar itu apa sih yang masih ada menjadi kekurangan saya, dan apa nih yang sudah baiknya, yang belum baiknya apa. Terus jadi saya senang menjadi terbiasa atau untuk mengkoreksi diri saya dalam mengajar Bu Dina. Karena kalau dengan kepala sekolah dan pengawas itu sudah menjadi hal rutin ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Baik, untuk selanjutnya Bu Yuli bisa nggak menceritakan lagi aspek pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan dalam materi bahasa Indonesia tema jeda iklim kemarin itu pada kelas kemarin? Kalau untuk apa yang perlu dikembangkan, yaitu pada fokus kemarin itu pengetahuan dan keterampilan. Saya untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak pada materi yang diberikan itu diukur dengan lembar kerja Bu. Kemudian untuk keterampilannya, anak membuat hasil karya berupa gambar iklim sebagaimana yang disajikan di lembar kerja juga. Kemudian untuk langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan pembelajaran saintifik dalam teks prosedur ini, yang mana untuk langkah-langkahnya saya mengacu pada sintaks dari model pembelajaran saintifik tersebut. Ya berupa mengamati tanya jawab, kemudian anak-anak itu mengumpulkan informasi dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian mengasosiasi hasil informasi yang mereka dapatkan, kemudian yang terakhir Bu, mengkomunikasikan berupa mempresentasikan bersama kelompok di depan kelas. Itu untuk langkah-langkahnya Bu. Iya. Berarti area pengembangan di sini ada dua yang diperhatikan ya Bu ya. Yang pertama adalah pengetahuan dilihat dari LKPD yang diberikan kepada murid, kemudian keterampilan itu di mana murid membuat gambar jeda iklim ya Bu dengan kerja kelompok dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian dengan metode yang diberikan itu yaitu saintifik dengan sintaks-sintaksnya pada saintifik tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak Bu Yuli pada pembelajaran kemarin? Baik Bu, baik untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangannya yang saya kembangkan kemarin yaitu masalah pengetahuan dan keterampilan. Kalau kemarin pembelajaran yang saya lakukan secara kelompok itu dari lembar kerja dari peserta didik, kerjakan semua yang sudah tercapai walaupun belum maksimal, yaitu belum 100%. Apa yang saya minta di pembelajaran itu dikerjakan oleh anak belum 100%, dan ini akan masih secara kelompok di dalam kelas untuk pembelajarannya. Jadi kalau secara kelompok sudah tercapai walau belum maksimal, hanya saja secara individu belum dilaksanakan lembar kerjanya karena kemarin kita pembelajarannya terbatas dan waktu juga itu yang jadi untuk secara individu nanti akan dicoba kembali, akan dites kembali anak-anak itu, diberikan kembali LKPD yang serupa. Nanti di situ terlihat secara individu tingkat keberhasilan individu itu berapa persen gitu. Jadi tujuan pembelajaran di sini Ibu sudah melihat bahwa sudah tercapai, tapi ada yang masih kurang atau belum 100% gitu ya Bu ya. Yang menurut Ibu itu terkait apa namanya LKPD untuk individu untuk melihat sejauh mana pengetahuan atau keterampilan dari individu murid-murid itu. Mungkin gitu ya Bu ya. Baik Bu Yuli, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah kekurangan atau kendala-kendala apa saja yang dapat Ibu temukan
rasakan dalam proses pembelajaran pada kelas ibu kemarin? Untuk kekurangan atau kendala-kendala di kelas anak itu tetap ada ya Bu, yang tidak aktif semua pada waktu pembelajaran. Walau saya sudah mensiasati pembelajaran itu dengan semangat dengan menghadirkan ice breaking. Pada ice breaking semua aktif, semua antusias, tapi pada saat kembali ke materi tetap aja ada yang aktif, ada yang diam juga ada. Nah untuk kendala itu Bu, pada saat presentasi juga masih ada banyak yang anak kurang berani. Gitu. Jadi kendala-kendala yang ada sudah dianalisis ya Bu ya. Ada yang nggak aktif, ada yang nggak berani dalam presentasi. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu mengapa hal-hal atau kendala itu bisa terjadi? Ini mungkin prediksi saya Bu, mungkin dari cara saya mengajar, mungkin belum disesuaikan dengan anak. Kemudian yang kedua, mungkin dari gaya belajar anak. Mungkin anak itu dari gaya belajar yang saya lakukan kemarin tidak cocok dengan gaya belajar mereka. Dan kebetulan kemarin mati lampu Bu, jadi pembelajaran yang awalnya mulanya akan menggunakan proyektor tidak jadi terkendala listrik. Mungkin seperti itu Bu untuk jawaban saya. Itu adalah kendala yang tak terduga ya Bu, yang kita sudah siapkan proyektor ternyata mati lampu dan akhirnya tidak sesuai rencana ya Bu ya. Harus jadi memang sebelumnya kita harus siapkan Bu. Jadi takutnya waktu kita sudah siapkan menggunakan proyektor takutnya mati lampu dan kita memang harus siap gitu ya Bu ya. Dan akhirnya Ibu hanya menggunakan buku dan RKPD ya. Ya, Bu. Oke baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira kapan waktu untuk melaksanakan perubahan untuk memperbaiki tujuan pembelajaran yang belum selesai? Untuk memperbaiki tujuan pembelajaran yang belum selesai, setidaknya untuk perbaikan akan saya lakukan secepatnya Bu. Mungkin akan saya lakukan di depan. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Selamat sekali lagi terima kasih. Baik Pak Munir, mungkin dalam observasi ini saya minta tanggapan dari Bapak sebagai pengajar praktik. Ya, terima kasih. Mungkin perkembangan motivasi. Ya, luar biasa. Artinya tadi sudah dilaksanakan Bu Lina dengan Bu Lili ya. Oke, Bu Lina selaku coach, Bu Lina sebagai coach. Ya, artinya ada beberapa hal memang yang perlu dievaluasi ya. Artinya yang jelas sudah bagus. Secara keseluruhan dari praktek coaching dengan algoritma sudah bagus, sudah realisasi. Hanya saja mungkin dari rencana kita lanjutnya dari tanggung jawabnya juga itu mungkin kaitan lagi kepada coaching untuk terkait tujuan, identifikasi serta atur eksekusi dan juga itu sebenarnya di poin atur eksekusi ini kalau bisa jangan terlalu lama ya, sebagai coach itu menyarankan kalau bisa jangan terlalu lama, kira-kira kapan, dan itu dipastikan kalau mungkin minggu depan kapan, hari apa, itu artinya ada sedikit penekanan terhadap coaching agar si coaching ini segera untuk melakukan atur eksekusinya itu. Contoh seperti dulu tadi, mungkin minggu depannya kapan kira-kira, minggu depan mungkin hari Senin atau hari Selasa, hari Rabu atau hari Sabtu. Jika memang si coaching di hari Sabtu, gimana kalau hari Senin Bu, itu lebih bagus, lebih cepat, seperti itu si coach harus menyarankan seperti itu. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah baik. Hanya saja Bu Lina mungkin ada sedikit tadi ya informasi tadi. Terus ini prakteknya terus menerus, karena coaching ini, sistem coaching ini tidak akan tidak akan luas kalau kita hanya sekali dua kali saja, tapi butuh berkali-kali praktek coaching. Mungkin dengan siswa bisa praktek coaching, dengan sejawat seperti ini, dengan kepala sekolah pun bisa, atau dengan pasangan kita di rumah dengan praktek coaching seperti itu, kita mengasah, artinya kita mengasah sehingga nanti akan berjalan dengan maksimal. Terus kita tidak perlu memberikan suatu saran atau artinya
masukan terhadap si coach ini, ternyata si coach sudah mengetahui sendiri solusinya bagaimana. Itulah fungsi daripada coach. Tidak boleh memberikan solusi, tapi bagaimana kita mengarahkan solusi itu datanya dari si coach. Seperti itu kecil. Mungkin itu saja Bu Lina, secara keseluruhan sudah bagus. Mungkin saran saya terus menerus untuk pakai coaching. Itu aja. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Pak Munir atas sarannya dan atas masukannya. Baik, itulah percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Julia Ardianti. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Munir yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Juli. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.